Di dalam rapat Forkopimda tadi diputuskan beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa menghadapi penyebaran virus corona, pemerintah Provinsi Gorontalo mengharapkan agar masyarakat tetap tenang dengan memberikan sosialisasi dan edukasi yang sejuk serta disiplin mematuhi langkah-langkah yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Yang kedua, disimpulkan tadi bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten kota membentuk gugus tugas percepatan penanganan virus corona sebagai tindak lanjut amanat Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan penyebaran virus corona, termasuk mempedomani seluruh surat edaran dari kementerian maupun lembaga terkait. Yang ketiga, disimpulkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten kota membentuk posko terpadu untuk melakukan pemeriksaan secara ketat pada pintu-pintu masuk di wilayah perbatasan Provinsi Gorontalo, baik lewat darat termasuk pemeriksaan miras dan narkoba dengan SOP yang standar. Yang keempat, bergerak bersama-sama secara serentak dengan menyepakati slogan Gorontalo bergerak untuk gelorakan hidup sehat dan bersih. Yang kelima, disepakati tadi bahwa pintu masuk pelabuhan, khususnya pelabuhan ya, dibuat gate satu arah untuk memudahkan pemeriksaan penumpang yang baru sampai maupun yang akan berangkat. Ini harus untuk memudahkan. Yang keenam, melakukan pemantauan terhadap warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang baru tiba dari negara dan dari luar daerah. Yang ketujuh, disepakati pemerintah provinsi dan kabupaten kota menyiapkan kesiapan logistik dan fasilitas kesehatan terutama APD sesuai kewenangan di daerah masing-masing. Yang ke-8, pemerintah provinsi dan kabupaten kota meyakinkan dan menjamin akan ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo. Yang 9, terakhir kesepakatan yang diambil bahwa aparat penegak hukum menindak tegas jika ditemukan ada oknum yang dengan sengaja menimbun bahan pangan. Itu kira-kira teman-teman para media yang disimpulkan dalam rapat Forkopimda terbatas tadi. Semoga hal ini bisa menjadi pedoman untuk kita semua agar masyarakat Gorontalo tetap tenang. Demikian beberapa hal yang kami dapat sampaikan di kesempatan ini. Ya, silakan. Silakan. 3 orang dulu, 3 orang. Terkait dengan masalah terkait langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota sudah kami tegaskan, disimpulkan dalam rapat tadi bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di dalam mengambil langkah-langkah itu mengikuti amanah dari Perpres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan penyebaran virus corona, termasuk disepakati tadi bahwa seluruh langkah-langkah mempedomani surat edaran dari kementerian maupun lembaga terkait, termasuk pertanyaannya tadi, karena sudah ada edaran terkait itu supaya tidak simpang siur, semua harus mempedomani. Termasuk juga tadi bagaimana kalau ada yang suspek atau terinfeksi, memang di dalam amanah Perpres itu sudah dijelaskan semua. Jadi semua langkah-langkah yang ini sudah dijelaskan oleh sudah diamanahkan oleh Presiden melalui Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan penyebaran virus itu. Karena di dalamnya sudah jelas langkah-langkah yang harus diambil.
Satu lagi Pak, terkait penanganan corona itu Pak, berapa anggaran yang disiapkan di Provinsi Gorontalo Pak untuk penanganan corona itu? Satu. Kedua, berapa banyak tenaga medis yang siap di garis depan gitu jika terjadi corona gitu. Terima kasih Pak. Baik, ini pertanyaan bagus juga. Jadi terima kasih terkait dengan biaya atau anggaran untuk menangani ini, jelas juga di dalam surat edaran maupun keputusan menteri atau lembaga bahwa anggaran untuk menangani ini sudah ada, setnya sudah ada, surat edaran menteri keuangan juga. Jadi semua harus mempedomani itu. Ada ketetapan-ketetapan di situ sejauh bagaimana, sebesar bagaimana itu sudah ditegaskan di dalam itu. Nilainya untuk Provinsi Gorontalo tentunya kita harus mengikuti ini karena di dalam menangani ini tidak bisa kita menentukan berapa saja karena ini harus menangani. Justru itu kami tentunya pemerintah di seluruh Indonesia itu berterima kasih karena cepat pemerintah pusat cepat memberikan pedoman ini supaya semua mempedomani itu, termasuk anggaran yang akan dipakai nanti harus sesuai dengan surat edaran menteri. Kemudian terkait dengan tenaga medis yang tersedia di Provinsi Gorontalo juga sudah ada langkah-langkah. Tadi sudah disampaikan juga bahwa pemerintah pusat sudah menetapkan bahwa di Provinsi Gorontalo adalah rumah sakit Alwi Sabu ya yang dirujuk untuk menangani ini. Tentunya segala peralatan baik itu tadi logistik maupun peralatan baik medis maupun peralatan pendukungnya tentunya harus kita siapkan sesuai dengan SOP yang sudah disepakati. Karena itu dan tentunya pemerintah provinsi maupun kabupaten kota tetap berpedoman itu dan harus menyediakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan atau SOP yang sudah ditetapkan oleh Kementerian baik Kementerian Kesehatan maupun lembaga-lembaga yang mengatur terkait. Kira-kira itu. Iya, saya Ferry Pak. Ya, pertanyaannya ini kan ada himbauan untuk memakai masker dan berarti membersihkan tangan. Sementara di beberapa supermarket itu tidak ditemukan lagi, jarang ditemukan masker dan hand sanitizer. Nah, dari pihak pemerintah bagaimana menyikapi hal tersebut? Nah, yang kedua, bagaimana dengan tadi kan pemerintah provinsi belum mengambil kebijakan untuk meliburkan ASN maupun yang siswa. Nah, bagaimana dengan pemerintah kota yang sudah mengambil langkah tersebut? Nah, yang ketiga, seberapa siap rumah sakit Alwi Sabu terhadap virus-virus ini? Kan seperti dijelaskan bahwa untuk memeriksa saja harus dikirim ke luar daerah. Kan? Yang kedua, apakah obat-obatnya juga sudah ada di rumah sakit Alwi Sabu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan kesiapan tempat-tempat untuk mengikuti SOP untuk agar menyiapkan masker dan ini ya. Di dalam edarannya sesuai dengan Perpres itu juga kalau nanti bisa dibaca semua itu tegas di dalam terkait dengan itu jelas terkait dengan protokol gugus tugas kesehatan. Sudah jelas di dalam situ apa-apa langkahnya yang harus diambil jika ada yang sakit atau jika itu sehat. Jadi harus ada langkah-langkah di dalam situ. Terkait dengan kesediaan tadi, tentu ini tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten kota harus menjamin adanya ketersediaan logistik. Ini tentu tidak ketersediaan langkahnya di lapangan, tentunya ini menjadi perhatian khusus pemerintah agar ini harus segera kita tidak lanjuti, harus ada perhatian khusus termasuk nanti kita minta dari pemerintah pusat terkait dengan kesehatan. Kemudian tadi apalagi terkait dengan itu masker tadi ketersediaan saya sudah sampaikan bahwa ini tentu dibicarakan juga tadi terkait itu nanti pemerintah provinsi maupun kabupaten kota akan berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat bagaimana untuk bisa agar logistik termasuk khususnya masker ini bisa tersedia di Indonesia. Kemudian terkait dengan kesediaan rumah sakit, saya tadi sudah sampaikan bahwa ini menjadi tugas pemerintah harus menjamin meyakinkan masyarakat bahwa seandainya terjadi
hal-hal, tapi ini kita mudah-mudahan terhindar dari Gorontalo. Di dalam protokol gugus tugas kesehatan sudah dijelaskan juga bagaimana langkah-langkah itu dan bagaimana membuat masyarakat jangan panik untuk menangani virus ini. Tentunya ini sudah langkah-langkahnya sudah kita ikuti aja langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun yang diamanatkan oleh Kepres, dan kita lanjut amanah itu yang akan dilaksanakan di provinsi maupun kabupaten. Secara teknis Pak, maksudnya tadi itu terlalu general, kita ingin tahu secara satu saja hasil dari rapat tadi secara teknis terkait dulunya fasilitas rumah sakit ini yang sudah disediakan di masyarakat kalau mau datang gini sebelumnya. Kalau bisa batasan, maksudnya kalau secara teknis SOP lebih seperti apa? Apakah menghentikan semua kendaraan, kemudian pengecekan satu-satu dan lain sebagainya, kita lebih secara konkret. Ya, konkretnya begini, bahwa standar operasionalnya SOP untuk menangani itu sudah ada tentunya, itu sudah ada, itu tim kesehatan sudah tahu langkahnya apa yang harus dilaksanakan. Tapi terkait untuk yang di perbatasan dan ini tentunya tadi kita sudah putuskan juga tentunya menghentikan kendaraan nantinya untuk bisa mengecek, paling tidak mengecek secara dini terkait dengan suhu daripada badan untuk bisa mengetahui seperti yang kita laksanakan yang sudah dilaksanakan di bandara, sudah dilaksanakan tulisan susi cek, kemudian kalau ada tentu ditempatkan di tempat karantina tertentu dan itu sudah ada SOP. Saya tidak menyampaikan secara rinci, tapi di sana sudah ada SOP yang sesuai dengan edaran maupun petunjuk-petunjuk yang terkait dengan penanganan virus ini. Dan kabupaten kota sudah berikutnya itu bagaimana Pak? Baik, saya sudah jauh hari, sudah tadi saya sudah menyampaikan di dalam keputusan rapat juga bahwa seluruh provinsi dan kabupaten kota ini mengikuti arahan Perpres sama Perpres dan semua mempedomani semua surat edaran yang dikeluarkan kementerian maupun lembaga terkait. Di situ ada, di situ jelas bahwa apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi kabupaten kota. Jadi melihat urgensinya. Tadi sudah disampaikan Pak Gubernur juga tidak melarang itu karena harus mengikuti edaran menteri maupun lembaga. Jadi harus mengkaji dulu sehingga nanti di dalam memutuskan meliburkan atau tidak sesuai dengan edaran itu. Jadi sudah libur tetap libur saja Pak ya? Tentunya ini ada pertimbangan khusus dan itu terkait dengan kabupaten kota masing-masing karena harus mengikuti pedoman itu. Jadi Pak, konkret aja Pak, Pemprov liburkan SMK yang jadi tanggung jawab Pemprov atau tidak? Kalau tidak alasannya apa? Terus yang berikut, Pemprov bolehkan PNS kerja di rumah atau tidak? Karena itu ada yang buat Presiden Pak, itu juga ya sudah benar. Baik, untuk pemerintah provinsi Gorontalo SMA SMK sampai sekarang ini belum diliburkan, belum. Jadi kita mengikuti pedoman itu. Ada langkah-langkah tentunya kita kaji secara mendalam dulu bagaimana melibatkan perguruan tinggi dan tentu yang berkompeten di bidang itu untuk bisa mengambil keputusan. Yang jelas sekarang karena tadi sesuai dengan laporan Dinas Kesehatan bahwa di sini kita masih belum pada dalam identifikasi dan kalau kategorinya sesuai dengan syarat itu kita masih belum di sini. Jadi kira-kira itu. Jadi saya sampaikan bahwa pemerintah provinsi Gorontalo belum menetapkan. ASN termasuk ASN belum kita. Jadi efektif tetap sama seperti biasa. Masih seperti biasa, kemudian tetap mengikuti edaran-edaran kementerian agar waspada terkait dengan penyebaran virus ini. Namun edaran-edaran terkait dengan pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang itu sudah ditindaklanjuti. Itu harus ditindaklanjuti. Pak, satu lagi Pak, salah satu kendala kita jurnalis Pak, keterbatasan akses informasi. Kira-kira dari pemerintah provinsi telah menunjuk jubir Pak, mungkin. Baik, terima kasih. Ini kita tadi putuskan juga bahwa kita harus ada call center. Nanti kita umumkan dari Dinas Kesehatan nanti diambil di situ. Nanti mulai Dinas Kesehatan. Nanti kita tentukan call sign-nya di situ agar bisa diakses secepatnya. Kami juga himbau kepada teman-teman. Saya terima kasih pertanyaannya supaya tidak simpang siur, memang satu pintu untuk mendapatkan informasi ini. Yang jelas pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, masyarakat dan tentu pers
menginginkan agar masyarakat Provinsi Gorontalo ini bisa terlindungi, mudah-mudahan tidak tersebar virus ini masuk di Gorontalo. Kita doa bersama dan tentunya juga diharapkan sesuai dengan ini agar penyebaran informasi juga yang sejuk kepada masyarakat agar tidak menimbulkan panik di masyarakat. Pak, satu lagi. Apakah pemerintah provinsi menyediakan layanan khusus kepada warga untuk memeriksakan apakah dia positif corona atau tidak? Kemudian menambahkan juga untuk memastikan atau membuat masyarakat tenang kesiapan dari rumah sakit sendiri, tenaga medis berapa banyak, dan kemudian apabila di daerah perbatasan dapati positif bagaimana untuk komunikasi? Baik, terima kasih itu pertanyaannya, itu teknis banget. Jadi tentunya kalau saya jawab duluan yang didapatkan dari pemeriksaan yang ada di perbatasan, tentunya sudah ada SOP-nya, langsung diapakan, tentu ada langkah-langkah, sudah ada langkah-langkah, sudah ada diatur juga melalui Kepres tadi, keputusan Presiden nomor 7 sudah, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan gugus tugas provinsi dan kabupaten kota yang tugasnya sama supaya satu kali ini dan langkah-langkahnya juga sudah disiapkan. Termasuk tadi untuk menjamin masyarakat agar seandainya terjadi terus ke rumah sakit, kami sampaikan tadi bahwa itu tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten. Yang jelas masyarakat tenang apabila ada terjadi, baik itu suspek maupun seandainya terjadi hal yang terjadi, itu sudah ada standarnya dan pemerintah bertanggung jawab. Insya Allah tenang aja masyarakat, pemerintah provinsi Gorontalo maupun kabupaten kota tetap menjaga stabilitas provinsi terkait dengan penanganan virus corona ini, dan insya Allah masyarakat jangan panik, jangan takut. Pemerintah provinsi Gorontalo maupun kabupaten kota siap untuk menangani apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk layanan pemeriksaan kesehatan gratis juga ini sudah ada beberapa upaya. Yang jelas itu pelayanannya pasti di rumah sakit, semua bisa diakses semua rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo. Tadi Bupati Wali Kota menyampaikan bahwa semua siap untuk itu di wilayahnya masing-masing. Kira-kira itu. Pak, tegasnya memang di Gorontalo belum ada yang positif corona. Sesuai dengan hasil rapat tadi ditegaskan bahwa di Provinsi Gorontalo belum ada yang terkonfirmasi. Kasih ya. Satu lagi Pak, yang pertama kan pemerintah ingin masyarakat tenang, sementara kepanikan ini muncul dari misalnya surat rujukan yang dibocorkan dari tim medis sendiri. Bagaimana dengan itu sudah 2 kali kemarin juga foto di rujukan dari Rumah Sakit Habibie dan kemudian ada rujukan dari Rumah Sakit Al-Sabur. Nah ini yang membocorkan kemungkinan besar adalah petugas medis. Bagaimana dengan itu? Baik, terima kasih. Itulah sebabnya tadi juga terungkap di rapat ini agar semua pelajaran itu, agar semua bisa memberitakan itu yang sesuai dengan harapan masyarakat, jangan sampai panik. Jadi ini kembali ke kita semua, tapi hal-hal yang terjadi itu sudah menjadi evaluasi kita, baik Provinsi Papua Utara untuk menghadapi hal-hal semacam ini. Sekali lagi atas nama pemerintah, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota, Pak Gubernur dan Pak Bupati maupun Wali Kota menyampaikan kepada teman-teman pers agar bisa menyaring kalau memang itu berita yang tidak ini, mohon jangan dilepaskan. Bukan berita itu menyangkut kepada kesehatan. Ini terkait dengan virus ini. Jadi kita sepakat bersama, harapannya juga hasil rapat tadi agar kita sama-sama menjaga berita-berita yang